Assalamualaikum, salam musik Nusantara. Kali ini kita berkesempatan untuk melakukan pengetesan pengujian anti tembak ya dengan media samban ya, samban babi. Ini jenisnya samban ratu ya. Dan untuk jenis samban ini dia itu memang kata menurut orang-orang umurnya gitu ya, gatal. Memang sepertinya agak mungkin ya agak gatal, tapi dalam definisi ini gatal itu tidak terlalu gatal ya, hanya agak sedikit ada di bagian-bagian tertentu yang di bagian tubuh kita apabila memegang serai ini seperti ada gigitan nyamuk padahal tidak ada bentol gitu ya. Nah seperti itu. Nah untuk jenis samban ini dia itu memiliki nama ya, dia asal usulnya kalau ini ya, saya pribadi ini dari sesepuh saya dari wilayah Sumatera. Jadi sesepuh saya itu suka berkelana ya ke hutan-hutan untuk mencari ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan samban ini. Waktu pertama datang ke saya belum seperti ini ya, mungkin kalian bisa lihat fotonya seperti ini ya. Nah waktu pertama datang itu masih kecil ya ukurannya, dan ini alhamdulillah sudah mulai membesar, bulunya sudah mulai lebat. Mungkin kalian bisa lihat perbandingannya antara keduanya dari sebelum sampai sekarang yang sudah seperti ini. Nah itu perbandingannya ya, alhamdulillah setelah kita rawat, kita berikan cacing, kita berikan ketan hitam, ketan putih yang ditumbuk ya, lalu diberikan kepada dia. Nah ini masih ada ketan-ketannya, masih terlihat bubuk-bubuk ketannya. Dan untuk pengujian alhamdulillah waktu kemarin saya melakukan pendekatan selama 3 hari ya. Jadi untuk samban ini saya jelaskan ya, mau samban ataupun rantai babi RB ya. Jadi kita harus bisa melakukan penyelarasan terlebih dahulu. Tidak bisa kita punya RB atau samban langsung kita aktif gitu ya menggunakannya. Jadi itu tidak bisa ya, karena menurut sepupu saya beliau memberikan wejangan kepada saya. Nah mungkin kalian bisa dengarkan wejangannya seperti ini. Ya bang, kalau membahas masalah anti cukur, sebenarnya siapapun yang pegang RB bisa anti cukur, tapi setiap barang alam atau benda alam itu dia tetap ada pindah tangan, tetap ada penyelarasan. Nanti bagaimana sih bisa sampai barang ini anti cukur ke kita? Itu di penyelarasan dia tadi itu bang. Jadi ada sambungan energi antara benda ke energi kita. Nah di situ terjadi sebuah energi pertahanan tubuh. Kadang banyak orang itu mengaplikasikan anti cukur siapapun pegang bisa anti cukur. Itu nggak bisa bang, karena setiap benda itu memiliki tuan, sama setiap manusia itu punya pasangan ya. Nggak mungkin lah kalau istri orang siap dipakai siapa aja kayak gitu kan. Nah, itu pengertian samban atau RB bang. Jadi benda alam itu ya dia sifatnya koneksi bang, koneksi ketuan. Dia nggak bisa sembarang orang yang pakai. Sebenarnya untuk RB atau sama itu kita jangan memandang dari sisi dia memiliki kekuatan kekebalan aja atau anti cukur aja. Karena RB atau samban itu dia multifungsi bang. Multifungsinya gimana? Rata-rata pemahar aku siap bang, pokoknya realnya seperti itu bang. Karena Bang Indra juga kan itu RB atau sambannya itu kan dari aku. Mereka bisa menemukan interaksi atau rasanya antara interaksi energi tubuh kita dengan energi benda tersebut. Ada terjadi seperti kamuflase penyatuan kayak gitu. Nah di situ dia menjadi proteksi, menjadi kerezekian, menjadi kekuatan. Sebenarnya barang alam itu mencari tuan. Karena ada juga laporan beberapa pemahar aku, ternyata RB atau samban ini juga mudah mendatangkan atau kita mudah mendapatkan mustika karena daya energinya besar. Jadi energi yang besar ini menarik energi di sekitarnya untuk datang bang. Karena ada juga dari pemahar itu dia orang spiritual. Jadi dia katanya kalau awalnya dia pegang RB atau samban, dia ngobatin orang sih agak susah. Nah setelah dia pegang samban atau RB, itu dia gampang ngobatin orang bang. Ternyata samban ini mengikuti karakter tuan kayak gitu. Jadi energinya mengikuti karakter tuan, seperti apa tuan dia butuhkan kayak gitu. Nah itu menurut sesepuh saya seperti itu ya. Jadi
tidak bisa sembarangan orang menggunakan samban untuk umum ya. Jadi hanya perorangan khusus untuk satu orang itu kita melakukan pendekatan baru kita bisa melakukannya. Jadi kalau misalkan ini sudah saya pakai ya, saya gunakan untuk pendekatan dengan beliau samban tersebut. Kalau misalkan ada yang mau alih rawat bisa, nanti saya berikan tata cara untuk pendekatannya. Nah, jadi nggak bisa langsung ya. Jadi hanya orang-orang yang sudah melakukan pendekatan khusus baru bisa menggunakannya. Nah, untuk awal saya melakukan pendekatannya dengan samban ini, mungkin kalian bisa lihat videonya ya, dari cuplikan ini, dari video pertama sampai hari berikutnya saya melakukan pendekatan. Nah, itu beberapa langkah malam pertama, malam kedua sampai malam selanjutnya. Jadi kita latih terus samban ini dengan kita. Menurut sesepuh saya kan barusan kalian dengar sendiri. Jadi kenapa kita menggunakan samban atau RB kita bisa kebal, kita bisa anti cekur, karena kita itu apabila menggunakan samban atau RB ini, jika kita sudah melakukan pendekatan maka akan ada rasa sambungan energi dengan samban atau RB dengan badan kita. Nah, itulah logika ilmunya ya. Untuk di dalamnya, di dalam wadah ini, kalau saya pribadi ya, di dalamnya ada paling bawahnya itu daun sirih ya, beberapa lembar, ada jerami, gabah, juga bubuk ketan hitam, bubuk ketan putih. Saya masukkan ke dalam supaya dianya itu lebih nyaman ya. Juga saya berikan tetesan air ya, air kelapa ya, kelapa murni. Kalau dalam bahasa apoteknya mungkin minyak keletik ya, yang murni 100%. Nah, ini berfungsi untuk perawatan juga ya, supaya bulunya halus, supaya tidak rontok, supaya dianya enak nyaman ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat cuplikan pertama saya melakukan tes anti tembak, karena sebelum saya melakukan video yang kedua ini ya, saya mencoba dulu supaya saya meyakinkan dulu bahwa samban ini betul-betul anti tembak atau enggak gitu ya. Nah, jadi silakan kalian lihat dulu aja.
Nah, seperti itulah video waktu pertama saya melakukan tes penembakannya. Jadi ini saya mau melakukan lagi ya, supaya nantinya saya lebih yakin lagi ya dengan media saman ini. Juga saya akan melakukan dengan satu botol ya, bekas minuman saya semalam. Nah, ini saya masukkan ke dalam ini, lalu saya masukkan ke kresek ya, supaya nanti ketika pecah nggak kemana-mana ya. Dan ini hasil tembakan video yang barusan ya, ya kalian tonton penembakan sebelumnya sampai bolong seperti ini ya. Lebih dekat ya, kelihatan ya. Jadi akan saya lakukan tes penembakan dengan jarak dekat dengan kamera. Ini mungkin ada 1 meter mungkin ya, jarak 1 meter lebih mungkin. Juga saya menggunakan Ruger ya, senapan Ruger. Ini lumayan agak berat ya. Juga tekanan udara 1000 lebih ya, bisa kalian lihat ya, 1000 lebih ya. Nah, kita coba melakukan tembakan pertama ya. Jadi kita hanya menggunakan 2 kali ya, 2 kali tes penembakan, baru yang ketiganya tembak saman ya. Ini ya pelurunya ya, maaf lupa nggak dikasih lihat ya. Ini masukin ke dalam, sekalian lihat ya, ini pelurunya biar nggak disangka permainan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya. Yang kedua, ini juga ya lumayan ya, cukup aman. Dan yang ketiga akan saya ambil ya sambalnya ya. Bismillah. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi pecahnya itu benar-benar bang harum ya. Nah, ini lubangnya nih, di lubang sini ya. Jadi dia sengaja saya nembak bagian sini karena di bagian atasnya itu ada samannya. Nah, itulah cerita tentang mengenai samban ya. Jadi untuk samban ini memang untuk pengujiannya harus kita lakukan secara perlahan-lahan, kita lakukan secara baik-baik, jangan kita paksakan ya. Jadi untuk misalkan tuah kebal, kita menggunakan ini secara perlahan-lahan, kita coba terus-menerus kita olah, kita latih ya, nah, supaya nantinya kita bisa betul-betul sinkronisasi dengan samban tersebut. Jadi karena dia kan terbuat dari alam ya, diciptakan dari alam. Nah, jadi suatu unsur yang dari alam itu kita harus melihat dari segi kealamiannya itu. Nah, jadi kita nggak bisa instan. Jadi intinya gini, kita kalau memiliki samban ini, kita tidak perlu memiliki ilmu kebal untuk ingin menggunakan kekebalan. Jadi kita hanya bisa mensinkronisasikan saja dengan samban tersebut atau RB tersebut, kita sudah bisa mencukupi lah untuk menggunakan keilmuan kebal tersebut dengan media samban atau RB. Nah, mungkin sekian dari saya tentang mengenai samban ya, supaya nanti kalian lebih paham, lebih mengerti. Bisa kalian mungkin bertanya-tanya apa sih samban itu, terus jenisnya apa sih, RB sama samban perbedaannya. Nah, nanti silahkan kalian tanya di komentar apabila ada pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam musik nusantara.